Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kuliah Asik bersama saya Naufal Zidul Nawal dan dengan tiga partner saya Rizka Safrianti, Muhammad Fatani Malik, dan Anissa Nur Aziza. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar fikih ibadah tentang bab sholat. Tahu nggak sih teman-teman bagaimana awal mula perintah sholat itu? Jadi, dalam sejarahnya, perintah sholat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra Miraj. Isra Miraj terjadi pada 27 Rajab di masa ke-10 kenabian. Nah, malam itu, Nabi Muhammad sedang berada di Al-Hijr dan bertemu dengan malaikat yang bernama Jibril. Jibril datang membawa buruk. Buruk itu kuda yang memiliki sayap. Nah, kuda ini bersayap sampai hari kiamat nggak akan ada gitu di kehidupan kita. Apalagi di zaman itu, orang nggak akan percaya dengan kuda bersayap gitu aja gitu. Nah, Sayyidina di atas kuda buruk itu terbang. Dimanapun matanya melihat sebuah tempat, itu kakinya sudah di sana gitu. Lalu Sayyidina tiba di Palestina, turun di Masjidil Aqsa. Sayyidina sholat, imami nabi-nabi. Nabi-nabi ini 120.000 orang. Bagaimana bisa? Allahu a'lam. Nabi sampaikan, kita imani. Inilah yang dimaksud dengan peristiwa Isra. Lalu kemudian saya naik ke atas buruk. Saya miraj ke langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi yang bersaudara, bersepupu, Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Idris. Langit keempat bertemu dengan Yusuf. Langit kelima bertemu dengan Harun. Keenam Nabi Musa. Ketujuh bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di langit ketujuh, naiklah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun, Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, melainkan dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha. Di langit ketujuh, Nabi Ibrahim tidak ngomong. Di langit keenam, oleh Nabi Musa ditahan. Ia bertanya, berapa waktu sholat yang Allah perintahkan untuk umatmu, wahai Muhammad? 50 waktu sholat. Mintalah keringanan, aku yakin umatmu tidak akan sanggup. Nah, dari mendengar pernyataan itu, Nabi Muhammad kembali lagi. Lalu, Nabi Muhammad turun lagi dari Sidratul Muntaha. Di langit ketujuh, Ibrahim tidak ngomong. Di langit keenam, oleh Nabi Musa ditahan lagi. Ditanya, berapa waktu sholat yang Allah perintahkan untuk umatmu, wahai Muhammad? 45, masih berat, mintalah keringanan lagi. Begitu terus 5 sampai 5 waktu sholat seperti sekarang ini. Inilah yang kemudian dikenal dengan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dengan total jumlah 17 rakaat. Nah, peristiwa Nabi Muhammad di langit ketujuh itu yang disebut dengan Miraj. Seperti itu sejarah awal mula perintah sholat. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi sholat itu sendiri. Sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dalil kewajiban sholat dan waktunya. Sholat itu diwajibkan dengan dalil yang qat'i dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' umat Islam sepanjang zaman. Dalil yang pertama diwajibkan dari surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Dalil tentang waktu sholat. Di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah ada sekilah tentang penjelasan mengenai waktu-waktu sholat fardu, meski tidak terlalu jelas deskripsinya. Namun paling tidak ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan waktu-waktu sholat secara global. Pertama ada di surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Menurut para mufassirin, di ayat ini disebutkan waktu sholat, yaitu kedua tepi siang, yaitu sholat subuh dan asar, dan pada bagian permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Selanjutnya ayat kedua, surat Al-Isra ayat 78. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan Quran Al-Fajri. Sesungguhnya Quran Al-Fajri itu disaksikan. Menurut para mufassirin, di dalam ayat ini disebutkan waktu sholat yaitu sesudah matahari tergelincir, yaitu sholat zuhur dan asar, sedangkan gelap malam adalah sholat maghrib dan isya, dan Quran Al-Fajri yaitu sholat subuh. Selanjutnya, syarat rukun dan sunnah sholat akan dilanjutkan oleh partner saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan saya Rizka Safrianti akan melanjutkan materi pembahasan yaitu syarat sholat dan rukun sholat. Yang pertama kita membahas syarat sholat. Para ulama membagi syarat sholat itu menjadi 2 macam. Yang pertama ada syarat wajib dan yang kedua ada syarat sah sholat. Nah, pengertian dari syarat wajib ini adalah syarat yang menyebabkan seseorang wajib melakukan sholat. Sedangkan syarat sah sholat adalah syarat yang menjadikan sholat seseorang itu diterima secara syara. Di samping adanya kriteria lain seperti rukun sholat. Nah, syarat wajib sholat ini diantaranya yang pertama harus beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat bersih dari darah haid dan darah nifas. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini diantaranya yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat.
Maksudnya di sini, sholat tidak sah apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mengetahui secara pasti atau dengan persangkaan yang berat bahwa sholat itu telah masuk, sekalipun dia sholat dalam waktunya. Yang kedua yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Di sini yang dimaksud hadas besar adalah keadaan diri seseorang itu tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi. Misal perempuan yang baru selesai haid dan nifas, laki-laki atau perempuan yang selesai bersetubuh, keluar mani dan seseorang yang baru masuk Islam. Sedangkan kalau hadas kecil itu adalah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia sudah berwudu. Contohnya ketika bangun dari tidur, keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan, misalnya keluar angin, kencing, atau buang air besar, dan lain sebagainya. Nah, pensucian hadas kecil ini dengan wudu dan pensucian hadas besar ini dengan mandi. Sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang kamu apabila berhadas hingga dia bersuci. Nah, yang ketiga itu suci badan. Maksudnya orang yang sholat harus bersih badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya dari najis. Yang disebut najis di sini adalah setiap kotoran seperti urin dan tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi. Misalnya darah, khamar, dan lain sebagainya. Nah, kotoran yang melekat di badan, pakaian atau tempat sholat itu harus dibersihkan dengan air. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surat Al-Mudaththir ayat 4 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, najis yang sedikit atau yang menjaganya seperti nanah bisul, darah hitam, dan darah berpantik yang ada di tempatnya diberi keringan untuk dibawa sholat. Sebagaimana ini terdapat dalam kaidah, yaitu kesukaran itu membawa kemudahan. Masuk yang keempat adalah menutup aurat. Nah, maksudnya aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Untuk aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 3 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Adapun maksud dengan pakaian dalam ayat ini ialah pakaian untuk sholat. Jadi tidak sah sholatnya orang yang terbuka auratnya, karena hiasan dalam pakaian ialah pakaian yang menutupi aurat. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sholatnya wanita dengan menggunakan baju besi dan kerudung tanpa kain luar. Lalu beliau bersabda, jika baju besi menutupi bagian luar kedua telapak kakinya, maka boleh. Yang kelima, harus menghadap kiblat. Sebab sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun atau fardu sholat adalah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat yang apabila ditiadakan, sholat itu tidak sah. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, sholat dirumuskan menjadi 13 rukun. Rumus ini bersifat ilmiah dan memudahkan bagi kaum muslimin untuk mempelajari serta mengamalkannya. Adapun rukun sholat itu ada 13 perkara. Yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri tegak bagi yang kuasa, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam bangkit dari ruku lalu iktidal, berdiri tegak seperti keadaan semula, yakni berdiri bagi yang kuat dan duduk tegak bagi yang lemah. Yang ketujuh sujud 2 kali untuk setiap rakaat, paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud pada setiap rakaat. Itu berlaku bagi yang salatnya dalam keadaan berdiri, duduk, atau terlentang, serta tumakninah sewaktu duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan, duduk akhir yang mengirimi duduk tahiyat. Nah, rukun yang ke-10 membaca tasyahud sewaktu duduk akhir. Rukun yang ke-11 membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Rukun yang ke-12 mengucapkan salam seraya menoleh ke arah kanan, hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. Dan yang ke-13 rukunnya tertib, yaitu mengerjakan rukun-rukun sholat ini sesuai dengan urutannya. Baik, untuk materi sunnah-sunnah sholat akan dilanjutkan oleh partner saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fatoni Malik
akan melanjutkan penjelasan dari partner saya, yaitu tentang sunnah-sunnah sholat. Adapun pengertian sunnah sholat adalah amalan yang dilakukan selain ruku atau amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Selanjutnya, adapun macam-macam sunnah sholat. Yang pertama ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kedua, membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca doa isti'azah. Yang keempat, membaca basmalah. Yang kelima, ucapkan tasbih yang kedua atau yang ketiga ketika ruku dan sujud. Yang keenam, ucapan Robbi Firli yang kedua atau orang ketiga ketika duduk di antara dua sujud. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah ucapkan surat selain Al-Fatihah. Adapun pembagian sholat dan macamnya itu ada dua. Yang pertama dari segi hukumnya, yaitu sholat wajib atau sholat yang wajib dilakukan seperti sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Adapun yang kedua dari segi hukumnya ialah sholat sunnah, yaitu dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan seperti sunnah fajar 2 rakaat sebelum zuhur atau Jumat. Yang kedua ialah sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat yang anjurannya tidak sekuat sunnah muakkad seperti sholat 4 rakaat sebelum asar dan 4 rakaat sebelum isya. Yang kedua dari segi cara pelaksanaannya ialah yang pertama, sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Sholat yang dilakukan secara berjamaah ini ada kalanya sholat wajib seperti sholat 5 waktu dan ada kalanya seperti sholat sunat seperti sholat tarawih. Di samping itu ada kalanya juga diwajibkan berjamaah seperti sholat Jumat dan ada pula disunahkan seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat munfarid. Sholat munfarid ialah sholat yang dilakukan secara sendirian. Sholat ini ada kalanya memang tidak disunahkan berjamaah seperti sholat sunnah rawatib. Salah satunya sholat sunnah yang mengiring sholat wajib seperti 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan ada kalanya disunahkan berjamaah tetapi dilakukan sendirian seperti sholat 5 waktu. Yang ketiga, sholat dari segi waktu atau penyebab dilaksanakannya. A. Sholat Jumat, yaitu sholat yang wajib dilakukan pada hari Jumat yang balik berakal serta tidak dalam perjalanan sebagai pengganti sholat zuhur. Jadi sholat Jumat ini adalah balik berakal serta tidak dalam perjalanan sebagai pengganti sholat zuhur. Yang B. Sholat safar, yaitu sholat yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Sholat safar dapat dilakukan dengan meringkasnya, yang disebut dengan sholat qasar, dan dapat dilakukan dengan menggabungkan antara dua sholat yang disebut sholat jama'. Atau dapat pula dilakukan sekaligus meringkas dan menggabungkan yang disebut dengan sholat jama' serta qasar. Yang C ialah sholat 2 hari raya. Yang pertama, sholat sunnah Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal sesudah melaksanakan puasa Ramadan. Dan yang kedua ialah sholat sunat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang D ialah sholat kusyuf. Dan sholat kusyuf adalah sholat yang dilakukan karena adanya gerhana matahari, sedangkan sholat kusyuf karena adanya gerhana bulan. Yang E adalah sholat istisna. Sholat istisna yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sholat ini dilakukan ketika musim kemarau berkepanjangan, maka sholat ini dilaksanakan supaya dapat menurunkan hujan. Yang F, sholat khauf, yaitu sholat yang dilakukan ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Sholat khauf ini terjadi apabila di dalam peperangan ketika menghadapi musuh dalam berperang. Yang G, sholat janazah, yaitu sholat yang dilakukan pada orang mukmin yang meninggal dunia. Yang H, sholat jama', yaitu mengumpulkan 2 sholat fardu dalam 1 waktu sholat, sedangkan qasar yaitu meringkaskan jumlah rukun sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh partner saya yang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Azizah. Ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membatalkan sholat. Bahwa kita ketahui perbuatan atau hal-hal yang tergolong dapat membatalkan sholat itu tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan. Nah, berikut ini ada beberapa macamnya. Yang pertama, tidak boleh berbicara. Yang kedua, tidak boleh makan dan minum. Yang ketiga, tidak boleh banyak bergerak. Yang keempat, tidak boleh membelakangi kiblat. Jika kita tidak mengetahui kiblat ruangan tersebut atau masjid tersebut, kita harus berani menanyakan kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut ataupun masjid tersebut agar kita tidak keliru dalam kiblatnya dan tidak membatalkan sholat kita. Yang kelima, terbukanya aurat dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja seperti dibukakan oleh angin. Berdasarkan hadis berikut dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesekali tidak sah sholat kamu dengan
sehelai kain yang tidak sampai ke pundaknya. Yang keenam, datangnya hadas. Yang ketujuh, terkena najis. Yang kedelapan, tertawa terbahak-bahak. Yang kesembilan, mengubah niat. Yang kesepuluh, meninggalkan rukun atau syarat. Yang ke-11, mendahului imam. Yang ke-12 itu murtad, gila, pingsan juga. Itu termasuk kepada membatalkan sholat. Jadi setelah macam-macam atau beberapa kaitan yang dapat membatalkan sholat. Selanjutnya, saya juga akan membahas materi tentang hikmah sholat jamaah dan keutamaannya. Di antara hikmah diwajibkan sholat bahwa sholat itu membersihkan jiwa, mensucikan jiwa, mengkondisikan seorang hamba untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut ayat 45. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam persyariatan sholat adalah Dia menjadikan sholat sebagai pelebur dosa, dan Dia pun hanya membatasinya sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam, namun menjadikan pahalanya serta dengan pahala sholat 5 waktu. Dengan melaksanakan sholat, pelaku berarti telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas penyucian diri dari dosa-dosa, bersyukur atas pahala yang telah diberikan kepada dan atas anugerahnya yang tiada pernah putus. Full qulub atau penyatuan hati. Jika masyarakat muslim rajin sholat di masjid, maka akan terjadi penyatuan hati di antara sesama mereka. Akan timbul adanya perasaan kasih sayang di antara mereka. Sholat berjamaah itu akan menyatukan kaum muslimin. Ta'liful fikri, penyatuan visi misi, maka akan terjadinya kesamaan pikiran dan penyatuan visi. Hal ini terjadi karena mereka melakukan kebersamaan dalam ibadah, yakni mereka ruku dan sujud bersama-sama. Ta'liful harokah, penyatuan tindakan. Setelah penyatuan hati dan pikiran, maka tahap selanjutnya adalah penyatuan tindakan. Yang kedua, keutamaan. Amalan yang dapat dihindari dari siksa api neraka sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik. Sholat berjamaah mampu juga meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan secara sendiri. Lalu diampuninya segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikannya pahala yang berlimpah ganda dan berlipat-lipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Lalu sholat berjamaah tidak dihilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.